kenaikan elektabilitas pasca deklarasi Anies tidak terjadi di Nasdem. Oh gitu. Terjadinya malah di Demokrat dan PKS. PKS. Gimana coba? Itu gimana penjelasannya tuh? Justru malah air ini menetes ke kolam yang tidak diprediksi orang gitu. Kalau menurut saya ini spekulasi ya. Ini kalau di politik dulu istilahnya politik air mancur. Nah, gimana tuh Bang? Yang dekat nggak kena, yang jauh malah kena. Apa yang kita prediksikan itu terjawab sudah berdasarkan hasil survei. Beberapa hari atau beberapa minggu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, hasil survei dari Partai Nasdem langsung rontok, ambiar, anjlok, jauh dari perkiraan atau optimisme Partai Nasdem. Karena kalau benar begini, berarti memang Anies membawa sial. Ternyata bukan Jakarta doang yang kena sialnya. Nasdem juga ikut kecipratan. Setelah warga pengharap rumah murah kena sial, warga Jakarta yang pengen banjir hilang juga kena sial, ditambah banyak kesialan lain, sekarang giliran partai politik yang dengan percaya diri mengusung Anies kena sial di survei. Aduh, kenapa jadi begini? Anies terbukti bawa sial bagi Nasdem. Nasdem ibarat kapal yang mulai mau tenggelam, kemudian malah dinaiki Anies, sehingga kapalnya makin masuk ke dalam. Anies menambah beban Nasdem sehingga tenggelam lebih cepat dari perkiraan. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Survei Indeks, Demokrat meroket, PKS anjlok, Nasdem paling parah. Survei Indonesia Elections and Strategic Research menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat yakni dari 4,7% pada Juli 2022 menjadi 7,4% pada Desember 2022. PDIP masih tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, disusul oleh Gerindra sebesar 12,0%. Peringkat ketiga diraih Demokrat dengan elektabilitas 7,4%. Melejitnya elektabilitas Demokrat menggeser Golkar ke peringkat keempat sebesar 7,1%. Seperti halnya PDIP dan Gerindra, tren elektabilitas Golkar cenderung stagnan. Demikian pula dengan PKB yang meraih elektabilitas 6,8%. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia juga mengalami kenaikan elektabilitas, kini mencapai 6,2%. Hanya PKS yang mengalami penurunan elektabilitas, sekarang tersisa 5,6%. Menurut Vivin, belum ada peningkatan eskalasi politik yang berarti sepanjang tahun 2022. Terbentuknya koalisi partai seperti Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih sebatas penjajakan dan upaya untuk konsolidasi. Rivalitas muncul di antara kubu oposisi, khususnya dalam mendesakkan kepentingan masing-masing untuk menggolkan figur calon wakil presiden yang bakal diusung untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini, baru Nasdem yang secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, tetapi koalisi yang digadang-gadang dengan melibatkan Demokrat dan PKS tidak kunjung terrealisasi. Rencana ketiga partai untuk mengumumkan koalisi pada 10 November lalu batal terwujud. Sementara itu, tuturnya melanjutkan Nasdem belum pulih dari anjloknya elektabilitas, kini masih terbenam di angka 1,7%. Survei Indeks Research dilakukan pada 11-20 Desember 2022 terhadap 1.200 orang mewakili semua provinsi. Responden dipilih secara acak bertingkat dan diwawancara tatap muka. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Setelah Siswono mundur, kini Enggar Tiasto Lukita nonaktif dari One Team Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengakui bila kini Enggar Tiasto Lukita statusnya telah nonaktif dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ia menjelaskan alasan Enggar Tiasto tak lagi menjadi one team Partai Besutan Surya Paloh itu lantaran yang bersangkutan sedang sibuk mengembangkan bisnis barunya. Menteri Komunikasi dan Informatika itu memastikan Enggar Tiasto masih menjadi kader Partai Nasdem. Dirinya bahkan masih sering berhubungan dengan Enggar Tiasto sebagai sahabat. Ia mengatakan pihaknya akan segera mengisi kekosongan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.
Sebab kedua posisi itu kosong setelah sebelumnya Siswono Yudhoyono mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Ia mengklaim pihaknya memiliki banyak kader yang berpeluang untuk mengisi posisi strategis di Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Menurutnya ada banyak calon yang bisa menggantikan Enggar Tiasto dan Siswono. Pelit percaya Surya Paloh sudah menimbang mana calon pengganti yang cocok menggantikan Siswono dan Enggar Tiasto. Dia menyebut sosok itu harus cocok dengan situasi dan perkembangan politik terkini, baik secara internal maupun eksternal. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons kabar yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudhoyono mundur dari parpol besutan Surya Paloh tersebut. Namun Siswono yang merupakan mantan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan 6 belum secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPP Partai Nasdem. Menjadi seorang kader parpol itu sifatnya sukarela, sehingga keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi tiap orang. Oleh sebab itu, kata Ali, pihaknya menghargai keputusan Siswono untuk mundur. Anggota DPRD Indramayu dari Nasdem tempur jalur hukum untuk gugat partainya. Anggota DPRD Indramayu dari Partai Nasdem Ruyanto menempuh jalur hukum lewat pengadilan umum untuk menggugat partainya. Hal ini sering dengan kabar pergantian antar waktu dan dikeluarkannya Ruyanto dari keanggotaan Partai Nasdem. Di hadapan wartawan, politisi senior itu mencurigai adanya keganjalan terhadap kebijakan yang dibuat partainya pada setiap tingkatan. Menurutnya, usulan PAW yang diajukan dan dikeluarkan dirinya dari anggota partai tidak sesuai ketentuan. Terlebih lanjut, Ruyanto ia merasa tidak melakukan pelanggaran apapun. Jikapun melakukan pelanggaran, seharusnya ia mendapat panggilan untuk disidang oleh Mahkamah Partai. Kuasa hukum Ruyanto Syamsul Bahri Siregar mengatakan ia diberi kuasa penuh oleh Ruyanto terkait gugatan terhadap Partai Nasdem, yakni terhadap DPD Partai Nasdem Indramayu, DPP Partai Nasdem Jabar, DPP Partai Nasdem, dan Mahkamah Partai Nasdem. Dalam hal ini dia menjelaskan kliennya selama ini melakukan kewajiban dan tanggung jawab baik sebagai kader partai dan anggota DPD Indramayu, mulai dari menunaikan iur-iuran, merupakan kewajiban kepada partai hingga melakukan tugas dan fungsi DPD yang merupakan tanggung jawab terhadap konstitutnya. Akan tetapi, Ruyanto justru mendapat surat peringatan berisikan ia dituduh melakukan perbuatan indisipliner dari DPD Partai Nasdem Indramayu pertanggal 4 Februari 2022. Syamsul Bahri Siregar berpandangan DPD Nasdem Indramayu sudah mengabaikan hak konstitusional yang bersangkutan, dalam hal ini hak untuk membela diri. Kondisi itu, lanjut dia, juga bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan AD atau ART partai, yakni sebelum memberikan peringatan itu harus meminta klarifikasi dahulu dari yang bersangkutan. Di sisi lain, dari Partai Nasdem pun sebenarnya tidak dikenal istilah surat peringatan, karena sanksi itu bentuknya teguran lisan dan tertulis, serta pemberhentian. Gugatan kedua dilayangkan untuk DPW Partai Nasdem Jabar dan gugatan ketiga terhadap DPP Partai Nasdem. Syamsul Bahri Siregar berpandangan DPW ikut terlibat konspirasi karena terlalu cepat memberikan keputusan. Surat peringatan itu diketahui tercatat tanggal 4 Februari 2022. Kemudian DPW membuat surat usulan PAW tertanggal 14 Februari 2022. Lanjut Syamsul Bahri Siregar, 2 hari kemudian pengurus harian di tingkat DPP Nasdem melakukan rapat untuk memutuskan bahwa Ruyanto melanggar atau indisipliner.